الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi nih pertanyaan Ustadz. Jika seseorang memiliki hutang ini Ustadz, apakah tetap wajib membayar zakat? Baik, orang yang berhutang sepanjang utangnya itu tidak menjadi beban baginya untuk membayar zakat, tetap wajib zakat. Dalam artian utangnya itu sudah jelas hitungannya di store-nya. Seperti misalkan teman-teman ASN yang menunaikan zakat infaknya secara federal system, kan hampir semua itu punya utang, punya kredit. Ya. Tidak usah ambil contoh lain. Diri saya sendiri, saya juga masih ada kredit, masih ada utang, tapi tidak boleh, tetap saya harus keluarkan zakat saya. Setelah saya membayar zakat saya, baru saya bayar kredit saya.
Itu tidak menghalangi untuk membayar zakat karena kredit yang kita bayar itu sudah terjangkau. Jadi tergantung utangnya itu yang seperti apa. Yeah. Iya. Ini Ustaz, ada lagi nih, bagaimana itu hukum dan tata cara membayar zakat bagi seorang yang memiliki penghasilan tidak tetap? Ya Ustaz. Oh baik. Soal bayar zakat itu tidak dilihat dari kondisi penghasilannya, apakah tetap atau tidak. Yang penting tercukupi haulnya dan nisabnya. Contoh misalkan seorang petani itu kan penghasilannya tidak tetap, tapi ketika dia sudah panen dan mencapai nisab, wajib keluar. Ya. Saya dulu waktu belum aktif sebagai pimpinan Basnas, saya hanya seorang mubalik. Mubalik ini kan tidak jelas penghasilannya, temporer tak? Iya. Tapi tetap kita menghitung berapa pemasukan ke bulan ini. Keluarkan zakatnya, tetap keluar. Jadi walaupun penghasilannya tidak tetap, kalau mencukupi nisab, wajib keluar. Kalau tadi saya mencontohkan diri saya sebagai mubalik, termasuk Anda Guru Tak Mangkoso, beliau kan penghasilannya tidak tetap. Ya, tapi perlu diketahui zakatnya itu sampai 50 juta. Mengalahkan zakatnya pengusaha besar. Ya, jadi kalau kita sudah berhitung bahwa nisabnya tercapai, harus kita keluarkan. Iya, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. radionya Saudagar Ika yo bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما
تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya. Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Kita semua sudah memahami bahwa zakat adalah salah satu daripada rukun agama kita. Namun di dalam pelaksanaan rukun agama ada diskriminasi pandangan banyak dari kita terhadap rukun-rukun Islam ini. Ada di antaranya yang sangat digemari, ada juga yang sepertinya diupayakan untuk menghindar. Seperti umpamanya taruhlah semangat mereka berhaji dibanding dengan semangat berzakat. Padahal ini sama-sama rukun. Mengapa? Karena kesalahan dalam persepsi terhadap ajaran agama secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan zakat. Karena menurut kenyataan yang dia lihat, bahwasanya zakat ini mengurangi hartanya. Sementara manusia dilahirkan, salah satu sifat dasarnya ialah sangat mencintai namanya harta atau materi. Oleh karena itu, mereka kurang bersemangat untuk berzakat. Karena pada dasarnya keinginan mereka itu mau menambah-nambah terus hartanya, sementara zakat dikiranya mengurangi daripada harta itu. Ini tentunya karena tidak memahami bahwasanya pada hakikatnya seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu perlu kita yakini bahwa itu semuanya adalah bernuansa rahmat, dan rahmat secara merata, rahmatan lil alamin, buat seluruh alam, rahmat buat manusia, rahmat buat hewan, makhluk bernyawa, dan rahmat buat makhluk yang tidak bernyawa,
apa? Itu rahmat sepanjang masa. Kalau kita berbicara tentang rahmat, maka itu juga berarti zakat ini adalah rahmat. Nah, sementara dipahami masyarakat bahwa zakat ini mengurangi harta sehingga tidak bersemangat untuk melakukan itu. Oleh karena itu, maka hal yang pertama yang perlu diyakini bahwasanya seluruh ajaran agama itu adalah rahmat. Kemudian bagaimana dengan zakat? Dengan zakat, saya katakan bahwa kata zakat saja mempunyai 4 makna, yang mana itu semuanya bernuansa rahmat. Makna pertama daripada zakat ialah kebersihan dan kesucian. Artinya apa? Kalau kita memang ingin makan harta yang bersih, yang menyehatkan kita, maka tolong jangan makan sendiri. Ingat zakatnya, infaknya, sedekahnya. Kenapa? Karena manakala harta kita sudah sampai pada saat di mana wajib keluar zakat, lalu kita tidak keluarkan, maka itu logikanya ada harta di situ sudah bukan lagi hak kita, bukan lagi milik kita. Tapi karena tidak dikeluarkan, maka kita makan bersama-sama dengan harta yang memang milik kita. Akibat daripada itu, maka itu berarti bahwa kita makan harta yang tidak bersih. Ini punya dampak yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa kita tidak sehat, bisa anak-anak kita berantakan, bisa keluarga ya tidak baik hubungannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang yang kita makan pada hakikatnya bukan harta yang bersih. Makna yang kedua daripada zakat ialah pertumbuhan pengembangan. Di dalam bahasa kita asawengen. Artinya kita ini semua ingin bertambah, kita punya harta. Maka ketika keluar zakat, maka ketika itu memang kurang. Tetapi ingat, besok atau lusa Tuhan pasti akan gantikan dan akan lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Yakinlah ya, karena itu saya sudah praktekkan demikian yang diperlihatkan Tuhan. Sehingga saya melihat juga mengamati masyarakat kita bahwasanya ternyata mereka yang rajin berzakat, berinfak, bersedekah, saya tidak ketemukan di antara mereka itu dikasih miskin oleh Tuhan, malah dikasih berkah daripada hartanya, sementara bertambah hartanya. Dan memang Rasulullah mengatakan, Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, apa-apa yang kalian infakkan ada Tuhan menggantikan. Sementara Rasulullah mengatakan, istanzilu rizqa bis sedekah, turunkan rezeki itu dengan sedekah, dengan zakat, infak, sedekah, turun rezeki itu. Memang buat keluar itu, waktu keluar itu ibarat promosi kepada Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan gantikan lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jangan ragu selama Anda mengaku sebagai orang beriman. Kan kalau begitu berarti zakat ini rahmat. Dia membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat bakhil dan sebagainya, menambah lagi harta kita. Kemudian ketika membawa kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan hidup kita, sehat-sehat kita dan sebagainya, kebaikan dalam hubungan kita dengan tetangga kita, dengan sesama manusia, itu akan baik semua. Dengan baik semua. Kita enak tidurnya, tidak banyak gangguan dan sebagainya, tenang, kita punya pikiran, itu karena kebaikan yang dibawa oleh zakat ini. Di samping itu juga zakat itu menjadi tolak bala. Sudah banyak kejadian, ya, sudah banyak kejadian ada bahaya menimpa, tetapi orang yang rajin berzakat itu diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian makna yang keempat daripada zakat itu ialah berkah. Perlu kita ketahui bahwasanya yang membawa kebaikan dalam hidup kita bukan banyaknya harta itu, tetapi berkahnya. Walau sedikit tetapi berkah. Itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak berkah. Nah, kalau kita berzakat akan ditambah harta kita, di samping berkah jadi banyak dan berkah. Sedikit tetapi berkah lebih baik daripada banyak tetapi berkah. Tetapi kalau kita berzakat, kita akan mendapatkan banyak lagi berkah. Oleh karena itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Belum lagi bagaimana nanti di akhirat ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Azab yang disiapkan Tuhan sangat pedih, sangat pedih. Kalau ada orang yang berani tidur bersama-sama ular, janganlah mengeluarkan zakat. Maka harta yang wajib dikeluarkan itu akan dijelmakan oleh Allah menjadi ular yang membelinya nanti dalam kubur. Waliyazubillah. Di samping itu, kalau seperti emas dan perak yang sudah wajib zakatnya tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan dijadikan setrika oleh Allah. Ini dalam Al-Quran ada disebutkan seperti itu. Dijadikan setrika lalu dipanaskan di api jahanam, kemudian disetrikakan baik di depan, mukanya, sampingnya dan belakangnya. Itu kata Al-Quran. Kemudian kalau sekiranya kita punya binatang ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu nanti menurut Rasulullah SAW akan mengejar kita dan menanduk serta menginjak-injak kita, ya, dalam waktu sekitar 50 tahun, kasih begitu. Dan tahu
bahwa nanti di akhirat apabila kita sudah dibangkitkan oleh Allah dari kuburan, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Saya ulangi, tidak akan mati lagi sepanjang masa. Kalau orang masuk surga, dia akan merasakan nikmat sepanjang masa. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau masuk neraka, akan merasakan azab sepanjang masa. Ini bagi orang yang tidak melakukan zakat. Tentu kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, dia berpikir yang sehat. Tentu kita kejar kebaikan dan berusaha menghindari apa yang dinamakan keburukan. Sementara dengan zakat, infak, sedekah, di sana banyak sekali kebaikan yang menunggu kita. Oleh karena itu, mari kita berzakat, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Ustaz, bagaimana itu memastikan bahwa zakat yang dibayarkan ke Basnas ini benar-benar sampai ke yang berhak? Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Kami di Basnas ada namanya RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Nah, RKAT ini disusun 1 tahun sebelum. Misalkan 2025 ini itu sudah selesai akhir 2024. Nah, di RKAT itu sudah ada semua nama-nama mustahik yang sudah akan disalurkan. Di Basnas itu ada database mustahik by name by address. Jadi ketika mau menyalurkan zakat itu sudah jelas orangnya. Jadi bukan berarti tiba masa tiba akal kita baru cari, tidak seperti itu. Jadi di Basnas itu dari 8 asnaf yang mau dibagikan itu ada 5 pilar: pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah, dan advokasi. Dan yang paling besar ini distribusinya adalah pendidikan. Jadi di dalam itu 5 pilar itu sudah ada dalam RKAT, sudah ada tercantum dalam RKAT. Jadi kami di Basnas menyeluruhkan zakat, infak, sedekah sudah siap memang penerimanya sebelum masuk dana itu. Jadi tidak ada cerita itu dana zakat tinggal di kantor, tidak boleh. Paling itu aturan daripada Basnas RI, paling maksimal 20% yang bisa tinggal. Ya, jadi tidak boleh dana umat lama-lama di kantor itu. Di Basnas, di kasnya Basnas tidak boleh. Jadi ketika terkumpul kami langsung bagikan karena mustahiknya sudah siap. Ya, Ustaz, apakah mustahik ini bisa memilih sendiri penerima zakatnya atau haruskah melalui Basnas memang? Oh, baik. Dalam hukum syariah ada namanya muzakki, zakat muqayyadah. Dalam bahasa umumnya zakat terikat atau infak terikat. Ada muzaki atau mufik
menyerahkan zakatnya atau infaknya, tapi beliau berpesan, tolong saya punya zakat disalurkan ke sini. Nah, kalau itu namanya infak terikat dan tidak boleh Basnas ke tempat lain, harus ke situ sesuai dengan permintaan muzaki. Ada seperti itu ya, boleh. Iya. Tapi itu perlakuan khusus. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad HTMM, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Baru, bersama seluruh jajaran ASN, P3K dan penyuluh kelompok tani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Semoga bulan suci ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mempererat silaturahim, serta menghadirkan kedamaian dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita untuk mewujudkan baru berkeadilan, maju berkelanjutan, sejahtera lebih cepat. Marhaban ya Ramadan. Sehat ki, bahagia ki, selamat topada selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Modern Kurir Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027. Program yang terbuka saat ini, KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kurir Langit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat
Syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kurir Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru, beserta segenap sivitas akademika, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga detik-detik menjelang maghrib ini menjadi waktu terbaik untuk berdoa, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mino Kalibu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bersama seluruh keluarga besar Basnas Kabupaten Baru mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah, bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abustan Andi Bintang, Wakil Bupati Baru, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Oh, mure, tega ni rumah tu lapat lama kanja masambut sekolah. Teman ni aku SMP. Teman yang mure, napusi ka sedih, maka dah tega ni rumah sambung. Barawat dingi magati runtuk jamaah. Ya kok maku itu ku bawa ni SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru Tapat Tama. 37 menurut mure. Kula julo sedena Kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tu pale amure. Nah, anu re taro, dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek nau leman lali suat dingi monro asrama. Nain apa kesina ko monro asrama i buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasih tu di. Ia migaro kelebihan namure. Ya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Ko
ko temai yana na iwat dingilan semak jam aku kapala niagai pada-padana kapala takbut, kapala tongkak, kapala pelni dan nia kapala kargo, bahkan masuk lagi maperatik naruntuk mimen nagaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khusus nah jadi arwana na edek na nama bilalau kue lois sapa bobo agurung. Nomor 3 yana hitam bayu ya kesingen na SMK pelayaran lintas Nusantara baru nah sabab pakai ni simulator Agak simulator. ya sengi simulator alat canggih ipaki maperate kumi ilalan ruangan apa ada aku engkatong ki ilalan na kapalai Berarti masulit tulin na yaro simulator dia more. nah kok dia usale paling kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat to ngesta dito more. Ay, kuniro matu upat tama lapad lang. Bawa nih roh insyaallah mak barakah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batallatil uruq wa sabata al-ajru insya Allah ta'ala. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا والوعدته إنك لا Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum Pak Haji Minu Kalibu selaku Ketua Basnas Kabupaten Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Pak Haji. Katanya kami mendengar ini bahwa di tahun 2026 ini ada perubahan cara penyaluran zakat kepada mustahik. Iya. Bisa dijelaskan tidak secara umum perubahan seperti apa yang dilakukan ini? Terima kasih pendengar Saudagar Iga yang saya hormati, saya banggakan dimanapun berada. Tata cara pendistribusian dan penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengalami perubahan diakibatkan dari adanya perubahan data yang digunakan oleh pemerintah baik pusat dan seluruh daerah yang namanya data DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu yang digunakan seluruh Indonesia. Sehingga itulah yang mempengaruhi tata cara atau model penyaluran bantuan Badan Amil Zakat Nasional kepada para mustahik atau mereka yang menggunakan atau penerima manfaat. Itu dasarnya yang pertama, sehingga terjadi perubahan. Dasar dari perubahan itu seperti tadi saya katakan, yang pertama yang sangat mendasar terjadi perubahan data sosial masyarakat. Destination tadi itu menghasilkan graduate tingkatan itu namanya desil. Nah, desil itu ada 10. Mulai dari desil 1 sampai 10. Berarti desil 1 itu adalah yang terendah. Diistilahkan juga oleh pemerintah yang terbawah itu namanya miskin ekstrim. Sehingga dengan demikian data yang pernah kita lakukan selama beberapa tahun yang juga data dari pemerintah juga dan kita verifikasi langsung di lapangan, sehingga kemampuan Badan Amil Zakat Nasional waktu itu hanya 23% daripada jumlah fakir miskin yang ada. Karena itulah kemampuan keuangan yang diterima setiap tahunnya. Sehingga rata-rata berjumlah per 1 tahun khusus untuk pemberian paket logistik Ramadan itu adalah sekitar 7.000-an. Nah, pada kesempatan ini tahun 2026 karena terjadi juga perubahan penerimaan dari berbagai latar belakang dasar, ada yang karena mereka berpindah, ada yang karena memang sosial ekonomi berubah, sehingga dengan demikian ada sedikit perubahan. Setelah kita hitung-hitung,
terhadap kemampuan Badan Amil Zakat Nasional secara maksimal, maka hanya dapat kita menyalurkan sebesar 4.500 paket. Nah, 4.500 paket ini tetap akan kita salurkan atau distribusi kepada desa lurah ya, yang berkeseimbangan. Dan yang menghitung keseimbangannya itu ada pada Dinas Sosial yang mengetahui pasti tentang data tersebut. Jadi jumlahnya kemungkinan besar berubah. Kalau contoh misalnya tahun lalu 100, mungkin tahun ini apakah 80 atau lebih, itu karena data belum fix dari Dinas Sosial. Jadi mohon agar warga masyarakat dan seluruh pendengar Saudagar IGA membantu Badan Amil Zakat Nasional untuk memberikan penjelasan bahwa bukan berarti Basnas yang membedakan satu dengan yang lain, tapi justru data tunggal itu yang membuat kita dan harus kita ikuti pemerintah. Karena kalau tidak berarti kita pelanggar undang-undang. Nah, sisa data yang harus dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional adalah data desil 1 sampai 5. Sudah di ranking. Artinya memang yang nomor 1 itu adalah memang masyarakat yang betul-betul miskin ekstrim. Karena itulah nanti yang kita berikan kepada itu. Contoh, kalau desa A misalnya 100, desil 1-2-nya dapat kuota 80 atau bagian kepada masing-masing desa dan lurah. Nah, sekali lagi saya minta kalau telah tadi itu berarti jangan ke Badan Amil Zakat Nasional, tapi kita ke kelurahan desa masing-masing. Karena sudah ada musyawarah sebelumnya. Sudah ada musyawarah, dan itu data yang dikirimkan Badan Amil Zakat Nasional itu kita minta bahwa hasil desa jadi dianggap valid. Dan saya tambahkan hal-hal yang tidak dianggap sesuai, warga masyarakat dan pendengar yang terhormat boleh membantu warga kita melaporkan kepada kepala desanya bahwa ini kondisinya seperti ini dan diupayakan untuk melakukan penyesuaian. Ya, ada lagi pertanyaan ini Pak Haji. Apakah perubahan ini lebih mengarah pada sistem digital? Iya, pendataan ulang mustahik, tentuan dari konsumtif ke produktif. Ya, jadi memang sekarang ini segala sesuatu itu harus berdasarkan digitalisasi, digital. Jadi data mulai dari kementerian melalui itu. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Nah, apa yang ada pada saya, ada pada desa, ada pada ini, itu. Jadi kalau ada misalnya sengaja kita seolah-olah lakukan performance yang tidak betul, pasti ketahuan. Wah, ini Basnas ini melakukan kelemahan-kelemahan itu, insya Allah akan diusahakan untuk penyelesaian melalui kepala desa dan lurah. Terima kasih, saya lanjut bahwa perubahan yang tadi yang seolah-olah terjadi pengurangan dari bantuan yang bersifat konsumtif, ini ada hal yang menggembirakan. Apa itu Pak? Selisihnya adalah seluruh selisihnya itu dijadikan program pemberdayaan, yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada pengusaha-pengusaha yang kecil, tetapi tetap berpedoman pada desil 1-5. Oh, desil 1 sampai 5. Jadi kalau ada warga masyarakat yang tadi masuk di 105, ada kegiatan misalnya menjual bahan kebutuhan pokok, ayam goreng, ada lagi namanya set auto itu yang bengkel-bengkel sepeda motor, set kopi, jual kopi khusus, ada olahan-olahan kopi, dan beberapa lagi. Dan kalau mau secara lengkap silahkan buka website baru dan atau langsung ke kantor untuk silaturahmi juga
juga sambil mendengarkan penjelasan itu. Jadi sekali lagi pendengar yang terhormat, Saudagar Iga, mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi-informasi ini. Dan kalau toh masih ada yang dipertanyakan, jangan ragu-ragu telepon. Ada saya 5 orang, saya hanya sebagai ketua, ada wakil ketua 1 yaitu Pak Sahabudin Al-Farid, ada semua itu. Ada wakil 2 Saudara Tahir Ali, wakil 3 Saudara Haji Pak Harudin, wakil 4 Haji Amrullah, dan saya sendiri Haji Minu Kalibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Iga Radio, radionya Saudagar Iga.